tempat yang berkah. Karena dimanapun tempat, kalau di situ dibaca tentang riwayat daripada hidup seorang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tempat itu otomatis jadi mulia. Nah, bukan seperti pemikiran kita. Kalau kita datang ke tempat, misalnya kita datang ke masjid, maka kita mulia dengan keberadaan kita masuk di dalam masjid. Itu kita. Tapi beda dengan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan itu menggiring dengan hadirnya Nabi. Nah, makanya dikatakan bahwasanya kenapa jadi para sahabat itu mulia, kenapa? Karena mereka bersahabat dengan orang paling mulia. Begitu juga kita dikatakan bi akramir rusuli kunna akramil umami. Dengan sebab kita dijadikan umat bagi Nabi yang paling mulia, kita ketarik jadi orang yang mulia. Dalam riwayat, dalam kitab-kitab Aqidatul Awam, Tijanat Daruri disebutkan bahwasanya nanti di akhirat semua umat dan para nabi-nabi yang terdahulu itu tidak akan masuk ke dalam surga kecuali setelah umat Nabi Muhammad habis, baru mereka masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena dimuliakan umat ini dengan sebab nabinya yang paling mulia. Nah, kita harusnya ta'assar, artinya membekas dalam hati kita, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pernah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dulu, ya Allah jadikan aku umat Nabi Muhammad, tapi tahu-tahu kita dilahirkan hidup di dunia ini jadi umat dari orang yang mulia. Nah, itu kenikmatan yang paling besar. Bahkan para nabi-nabi terdahulu itu semuanya minta, apalagi Nabi Allah Musa alaihissalam senantiasa minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah ij'alni min ummati Muhammad, ya Allah jadikan aku jadi umatnya Nabi Muhammad, tapi tidak pernah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini setiap Allah taala menceritakan, ya Musa, nanti ada di akhir zaman ada seorang golongan umatnya. Artinya mereka yang umurnya tidak sampai ratusan tahun, tapi amalnya melebihi daripada umat-umat terdahulu. Dilihat, kata Nabi Musa, ya Allah, jadikan itu umatku. Kata Allah Ta'ala, tidak ya Musa, itu adalah umat Nabi Muhammad. Setiap keistimewaan umat Nabi Muhammad diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Allah Musa. Sehingga tiap kali mendengar Nabi Musa meminta, ya Allah jadikan aku umat Nabi Muhammad. Bahkan dalam suatu riwayat, seandainya kata Musa, kenabian ini bisa kugantikan menjadi umat Nabi Muhammad, la fa'altu, aku akan memperbuat seperti ini. Tapi tidak bisa. Nah, kita tahu-tahu, ibarat bahasa kita lah, berojol dalam dunia, tahu-tahu jadi umat Nabi Muhammad. Itu kenikmatan yang paling besar. Cuma kadang-kadang itu tidak membekas dalam hati kita. Buktinya apa? Buktinya masih banyak kesedihan dalam hati kita. Nah, harusnya lah ketika kita mengingat Nabi Muhammad, semua kesedihan kita, semua kegelisahan kita dalam kehidupan ini hilang sudah. Kenapa? Karena kenikmatan yang paling besar sudah ada dalam hati kita. Nah, misalnya lah kita banyak bisi hutang, ingat Nabi Muhammad, hilang hutang tersebut. Tapi bukan berarti tidak mau membayar lagi, enggak. Tapi maksudnya adalah dengan mengingat, maka dikatakan bitikrihi tatayyabatil majalisi wal mahasib. Artinya dengan mengingat, menyebut Nabi Muhammad, semua tempat-tempat yang aslinya tidak bagus jadi tempat itu jadi bagus lah. Nah, jadi semua lah. Artinya kemuliaan Nabi Muhammad harusnya membekas dalam hati kita, karena kita sebagai umatnya wajib bagi kita. Apalagi memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad. Nah, dalam Al-Quran, semua para nabi yang terdahulu, orang-orang soleh itu diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Mulai wadkur fil kitab Maryam, ingatlah tentang cerita Siti Maryam, dilahirkan, dididik dengan Nabi Zakaria alaihissalam. Wadkur fil kitab Ibrahim, itu semuanya adalah cerita hidup daripada nabi-nabi terdahulu. Itu dimulakan, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, diabadikan. Nah, kita sebagai umat Nabi Muhammad, masa kita tidak mau mengabadikan, mengenang daripada kelahiran Nabi yang paling mulia. Sedangkan nabi-nabi terdahulu itu semuanya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cerita tentang Nabi Yusuf, Nabi Musa dilahirkan di sini, diutus Allah, dikirim di negeri ini. Itu semua adalah mawalid. Artinya mawalid ini cerita tentang kelahiran para nabi dan sejarah kehidupan para nabi. Nah, itu sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Nah, kita sebagai umatnya harusnya bergembira. Makanya Allah Taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un."
Maka katakanlah Muhammad, bifadlillah, dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, wa bi rahmatihi, dan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Rahmat Allah yaitu Nabi Muhammad. Fabidzalika, maka dengan kegembiraan, dengan rahmat ini, fabidzalika falyafrahu, kita disuruh Allah Subhanahu wa taala gembira. Terlebih lagi di hari kelahiran Nabi kita, gembira kita. Nah, jangan sampai kita kalah dengan aninul jid'i. Dalam hadis lah, dalam Sunan Ibnu Majah, dalam Sunan Bukhari itu disebutkan ketika Rasulullah sahabat Nabi membikinkan satu mihrab, satu mimbar untuk Nabi khutbah. Kalau dulu Nabi khutbah duduk di atas batang kurma. Ketika dibikinkan oleh sahabat mimbar yang baru, batang kurma itu diletakkan di depan masjid. Ketika Nabi sedang asik berkhutbah, tahu-tahu semua para sahabat yang di dalam masjid mendengar ada suara tangisan, anin seperti rengekan seorang anak kecil. Semua sahabat mendengar, akhirnya mereka mencari asal sumber suara tersebut. Ternyata suara itu daripada batang kurma yang sudah bekas mimbar Nabi tersebut. Akhirnya didatangi oleh Nabi, didiamkan seperti seorang ayah mendiamkan anak kecil. Ditanya, wahai batang kurma, apa yang membuat engkau menangis ya Rasulullah? Dulu ketika tidak ada mimbar yang baru itu, engkau selalu menduduk di atasku. Nah sekarang sudah ada mimbar yang baru, engkau buang. Nah aku takut, aku tidak mau berpisah darimu. Padahal antara mimbar yang baru dengan batang kurma itu cuma batasnya berapa meter, tapi sudah tidak mau dipisah. Ini benda mati yang tidak punya perasaan. Hanya dijanjikan oleh Rasulullah, wahai batang kurma, maukah engkau nanti menjadi temanku di surga? Mau, akhirnya diam. Seandainya, kata para ulama, seandainya Rasulullah tidak mendiamkan batang kurma itu, maka dia akan menangis sampai hari kiamat. Nah ini, batang kurma, benda mati, bisa rindu dengan Nabi. Hanya terpisah berapa meter. Nah kita yang punya akal pikiran, yang punya hati, yang termasuk umatnya, yang dijanjikan oleh Nabi nanti di hari kiamat dengan mendapat syafaat, kita tidak tahu. Nah harusnya kita lebih daripada batang kurma tersebut. Walaupun lah ada orang menghina Nabi, ya sudah, itu terserah. Karena sebagaimanapun Nabi tetap mulia. Dalam Al-Quran disebutkan wa rafa'na laka dzikrak. Akan sepanjang masa sampai hari kiamat nanti nama Nabi akan tetap diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi bagaimana orang yang ingin menjatuhkan Nabi, orang itu yang akan jatuh sendiri. Banyak di zaman Rasulullah, Abu Jahal, Abu Lahab, semua ingin menjatuhkan Nabi, tapi akhirnya apa? Mereka yang menjatuh. Kenapa? Memang Allah Ta'ala yang menginginkan mereka jatuh. Nah, jadi kita sebagai umatnya harus lebih sering, ibaratnya paling tidak lah, untuk mengenang Nabi. Caranya bagaimana? Ya dengan mempelajari sejarah. Ini banyak sudah kurang lah. Kurang kita kadang-kadang, kita sendiri, nggak usah anak-anak kita sendiri kadang kurang pengetahuan kita tentang sejarah Nabi. Bagaimana Nabi hidup, bagaimana kesederhanaan beliau, bagaimana akhlak beliau lah. Bahkan diceritakan dulu ketika Rasulullah datang ke kota Madinah hijrah, itu semua sahabat itu menawarkan, orang-orang Madinah menawarkan, ya Rasulullah, ya Rasulullah, di rumahku, tinggal di rumahku. Kata Nabi, "Khallu, biarkan onta ini sampai di mana dia berhenti, di situ aku menginap." Akhirnya onta Nabi terus berjalan sampai akhirnya berhenti di hadapan rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Nah, akhirnya Nabi bermalam di Abu Ayyub Al-Ansari. Begitu gembiranya sahabat ini lah, dikatakan dalam Al-Quran, sahabat Nabi itu ketika kedatangan kaum muhajirin yang hijrah dari Mekah, mereka betul-betul seperti saudara. Ini ciri umat Islam lah. Bahkan dikatakan la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yusiruna 'alaihim anfusihim walau kanu bihim khasasah. Ketika sahabat yang hijrah itu tidak membawa bekal, ada yang kehilangan, tidak punya rumah, tidak punya harta, dirangkul oleh sahabat Ansor. Masing-masing kata Nabi, ayo siapa yang mau menolong saudara kalian sesama Islam, ini masing-masing dibawa ke rumahku. Ini rumahku, aku punya rumah 2, ambil 1. Aku punya istri 2, ambil 1. Hartanya dibagi 2. Ini saudara daripada seagama. Akhirnya Nabi malam di mana? Di rumah Abu Ayyub Al-Ansari.
Akhirnya Nabi malam pertama beliau tidur di rumah orang Arab itu kan kotak-kotak. Nabi tidur di atas, Nabi tidur di bawah. Karena pemikiran Abu Ayyub Al-Ansari, pasti nanti ada sahabat datang supaya tidak mengganggu. Nabi tidur di bawah, di tingkat bawah. Dan Abu Ayyub Al-Ansari sekeluarga tidur di tingkat 2. Nah, pagi hari turun Abu Ayyub Al-Ansari mengadu kepada ya Rasulullah, sekarang engkau pindah ke atas, kami di bawah. Kenapa? Kata Abu Ayyub Al-Ansari. Kata Rasulullah, kenapa? Ya Rasulullah, kami tidak bisa tidur. Kenapa? Tiap malam ketika kami di atas, engkau di bawah, kami takut. Akhirnya kami intip, ketika engkau berada di sudut situ, kami pindah sekeluarga ke sudut sini. Karena takut kami berada di atasnya Rasulullah. Nah, ketika engkau berada di sini, kami intip, maka kami pindah ke sebelah sini. Akhirnya kami tidak tidur semalaman. Nah ini sahabat. Sahabatlah betul-betul mengagungkan Nabi SAW. Karena tahu, maka dikatakan oleh para ulama, tuba liman arafa qadra Muhammadin, beruntung orang yang tahu akan kadarnya Nabi Muhammad SAW. Ini sahabat. Bahkan sahabat yang lain ceritakan Maula Thauban, Maula Rasulullah. Ada sahabat namanya Thauban. Ini sahabatnya betul-betul cinta pada Nabi luar biasa. Bahkan dalam satu riwayat, ketika Thauban datang ke majelis Nabi, belajar dengan Nabi, ketika selesai dia pulang. Sampai di rumah hatinya gelisah, berangkat lagi ke masjid, duduk lagi dengan Nabi. Akhirnya tidak tahan lagi, dia langsung datang kepada Rasulullah. Rasulullah, apa yang membuat engkau gelisah? Kata Rasulullah, ya Rasulullah, aku setiap hari datang ke majelis untuk melihatmu. Nah, ketika aku pulang di rumah, aku gelisah. Jadi aku balik ke masjid untuk melihat engkau lagi. Nah, yang aku takutkan, nanti ketika orang sudah masuk ke dalam surga, engkau masuk ke dalam surga semua, kami, kata Muhammad Thauban, aku tidak takut masuk ke dalam neraka, aku yakin masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena aku sahabatmu. Cuma yang menjadikan aku gelisah, di dunia aja aku berpisah darimu berapa menit aja sudah nggak karuan rasanya sudah. Nah, nanti di akhirat engkau masuk ke dalam surga yang paling tinggi dan aku masuk dalam surga yang paling rendah. Sedangkan kenikmatan di dalam surga kalau tidak ada dirimu tidak akan nyaman rasanya. Kayak kita aja lah, kita masuk ke dalam rumah orang yang kita cintai, semua segala sesuatu ada, makanan disediakan, tapi yang kita tuju itu tidak ada di rumah, tidak nyaman dia rasanya. Nah begitu juga surga, kalau tidak ada Nabi kan nggak enak rasanya, kenikmatan segala macam dalam surga tidak ada. Nah, kata Rasulullah, al-mar'u ma'aman yuhsyarul mar'u ma'aman, engkau akan dikumpulkan dengan orang yang kau cintai. Kalau engkau cinta dengan aku, engkau pun akan dikumpulkan dengan aku nanti di surga. Nah, kata Thauban, nah kalau segini ya Rasulullah, nah lu sudah tenang. Nah ini, kalau kita ini bukan sahabat Nabi, bukan orang soleh, bukan orang alim, tapi kita menginginkan bahwasanya kita ini akan mendapat tempat yang pantas di surga. Bagaimana? Jalan satu-satunya yaitu cinta dulu kepada Nabi. Caranya bagaimana? Pelajari sejarah kehidupan Nabi. Bagaimana Nabi, akhlaknya Nabi, bagaimana Rasulullah dalam kesehariannya. Ini supaya menimbulkan cinta dalam hati kita. Kenal dulu. Nah, kalau misalnya kita tidak kenal, kayak apa kita nak cinta? Nah, maka dituntut dalam dunia ini, wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Kalau kita ingin selamat, ikuti apa yang dibawa Nabi, ikuti. Yang dilarang jauhi. Nah, yang dilarang jauhi. Kita menginginkan bahwasanya kehidupan yang paling nyaman, maka dikatakan dalam Al-Quran, wa man kana fi hadi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Dalam tafsir dikatakan, wa man kana fi hadi a'ma, barang siapa di dalam dunia ini buta, maka di akhirat dia akan buta juga, wa adallu sabila. Para ulama mentafsirkan maksud buta yaitu buta daripada kebenaran. Ini tafsir daripada tafsir Jalalain lah, wa man kana fi hadi a'ma ay anil haq. Para ulama yang lain mentafsirkan, wa man kana fi hadi a'ma, barang siapa di dunia tidak bisa melihat Nabi, ditakutkan di akhirat dia tidak akan kenal dengan Nabi. Sedangkan awal-awal ketika seorang masuk ke dalam kubur, itu yang pertama ditanya adalah ata'rifu man hadzal rajul, apakah engkau kenal dengan laki-laki ini? Yang pertama ditanya adalah kenalkah engkau dengan Nabi Muhammad? Itu. Kalau kita di dunia ini jarang sekali mengingat Nabi Muhammad, apalagi mulut kita jarang membaca sholawat, jarang mengenal, ibadah memuji-muji dengan Nabi Muhammad, bagaimana nanti kita di dalam kubur lah? Ya
kita tidak namanya tidak bisa membayangkan, karena kejadian yang akan kita terima ketika kita sudah masuk dalam kubur, nah baru kita sadar. Dikatakan para ulama, bahkan ada yang mengatakan hadis, an-nasu niyamun wa idza matu fantabahu. Semua manusia itu pada hakikatnya tidur. Ketika sudah masuk kubur baru dia bangun sadar, habis sudah masanya di dunia ini. Baru dia sadar, seandainya dulu aku berbuat ini sana, tapi tidak bisa lagi. Sampai-sampai dalam Al-Quran dikatakan, ya Allah bangkitkan aku lagi, walaupun untuk sekedar membaca kalimat subhanallah. Kata Allah Ta'ala, kalla innaha kalimatun hiya qailuha. Tidak bisa. Nah, jadi sebelum itu datang, kita perbanyak. Perbanyak. Kita ingin beramal yang banyak, ibaratnya kada sanggup lagi lah. Kalau kita ingin meniru ulama-ulama yang terdahulu lah, seperti Rabi'atul Adawiyah. Beliau 1000 rakaat setiap malam, 30 juz setiap malam. Nah, Hasan Zainal Abidin itu setiap malam 1000 rakaat, 30 juz sehatam. Nah, kita anak seperti itu. Kadang-kadang 2 rakaat aja sudah nguap-nguap sudah. Anak 30 juz, anak 1000 rakaat, 2 rakaat aja kadang sudah tengah malam nguap-nguap. Kadang-kadang tengah malam bangun juga, bangun masuk kamar mandi, setelah selesai tidur lagi. Nah, anak yang ibaratnya kepingin yang melaksanakan ini ngalih, susah. Kalau orang-orang yang terdahulu memang sudah didikan mulai kecil lah. Contohnya Habib Umar bin Hafid itu mulai kecil sudah dididik abahnya memang seperti itu. Dalam riwayat Habib Ali Junaid, beliau mengatakan karena Habib Muhammad Al-Junaid ini adalah pembantu daripada Abah Habib Umar Muhammad. Jadi ketika Habib Umar masih kecil, umur 7 tahun, itu ketika malam sudah dibangunkan orang tuanya Habib Muhammad. Ya Umar, bangun, sholat. Sampai ditegur oleh pembantunya Habib Muhammad Al-Junaid, menegur, ya Habib, coba jangan terlalu keras dengan anak. Dia masih kecil, belum punya kewajiban untuk beribadah, apalagi tengah malam. Kata Habib Muhammad biarkan dia menderita dulu waktu kecil. Nanti ketika dia besar akan melihat dia jadi orang seperti apa. Ternyata besarnya Habib Umar jadi orang yang luar biasa. Bahkan ketika kita sering memperhatikan kebiasaan Habib Umar. Habis Isya, beliau ini pergi dari pondok untuk mengajar di kota-kota lain. Sampai balik lagi ke kota Aidit, ke Tarim, itu jam 3 malam. Jam 3 datang lagi ke pondok, dibangunkan santri baca wirid sebelum subuh. Sampai subuh, sholat subuh berjamaah, baca wirid, baru beliau duduk. Nah, duduk ini selama 15 menit untuk baca wirid. Nah, beliau tidur di situ. Tidur sambil duduk. Wirid selesai, Habib bangun, belajaran. Nah, tidurnya Habib Umar 15 menit dalam 24 jam. Tapi apakah ini langsung seperti ini? Enggak, mulai kecil dilatih. Tidak langsung seperti ini ya. Pertama berat, tapi akhirnya jadi biasa. Nah, kita ingin seperti itu, ibaratnya umur sudah tua. Nah, tapi apa? Nah, ini jalan satu-satunya, yaitu mencintai orang-orang yang dekat dengan Nabi Muhammad. Kalau kita ingin dekat dengan Nabi Muhammad, ingin mimpi dengan Nabi Muhammad, mata kita kotor sudah. Hari-hari yang dilihat HP. Kadang-kadang orang yang kita lihat buka aurat. Sedangkan Nabi itu Sayyidut Thahir, Nabi itu bersih. Tidak akan ketemu kecuali dengan yang bersih. Ibarat kabel, kalau kabel yang kita colok nih, kabel punya kita colok, tapi putus kabelnya, biar sampai 24 jam kita ketik ada mau nyala lampunya. Tapi kalau orang memang sudah kontak, tinggal nyolok aja nyala. Artinya apa? Kalau hati kita bersih, anggota badan kita bersih, mata kita bersih, itu gampang. Nah, gampang. Makanya kalau kita ingin dekat dengan Muhammad, ya bersihkan diri kita dulu. Sekurang-kurangnya lah, sedikit demi sedikit. Tidak langsung banyak, tidak langsung berubah 180 derajat. Enggak. Pertama apa awalnya? Perbanyak baca salawat. Jangan baca salawat pas bulan Maulid aja. Belum baca salawat ini banyak juga. Kapan? Kalau hadir acara Maulid ada baca salawat. Nah ini jangan, tapi tiap hari jadikan kebiasaan. Maka para ulama mengatakan paling minimal untuk kita orang awam itu sehari jangan kurang daripada 300 kali. Kalau untuk santri ya 300, 1000 itu masih sedikit, lebih banyak lagi. Nah, makanya banyak kelebihan. Makanya keistimewaan kita sebagai umat Nabi Muhammad itu apa? Diberikan Allah Ta'ala
apa yang diridhoi oleh Nabi Muhammad itu akan diberikan. Dalam Al-Quran, wala sawfa yu'tika rabbuka fatardah. Ya Muhammad, apa yang kau minta sampai betul-betul apa yang kau ridhoi, aku pun ridho. Kata Muhammad apa? Ketika datang malaikat Jibril, ya Jibril, aku tidak ridho daripada satu dari umatku ada yang masuk ke dalam neraka. Nah, lalu kata kata Rasulullah, kullu ummati dakhala jannah illa man aba. Semua umatku itu akan masuk ke dalam surga kecuali orang yang tidak mau masuk. Sahabat bingung, ya Rasulullah, kenikmatan surga itu betul-betul tidak bisa dibayangkan dengan akal pikiran kita. Lalu siapa yang tidak mau? Kita aja lah dalam dunia diundang ke acara-acara yang luar biasa, pasti kita mau masuk ke tempat tersebut. Nah, ini surga yang dikatakan ma'ainun mala ra'ainun ra'at wala udunun samiat, yang tidak bisa dilihat oleh mata kita. Hayalan kita tidak sampai dengan keindahan surga. Ada yang tidak mau, kata Nabi, ada. Siapa? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Orang yang mau ikut dengan aku itu masuk surga, dan yang tidak mau itu orang tidak mau masuk surga. Nah, jadi caranya bagaimana? Ya perbanyak baca salawat, itu aja sudah. Kalau kita beramal seperti orang-orang yang zaman dulu, itu berat. Nah, jalan satu-satunya di akhir zaman ini perbanyak salawat dari sudah. Dan berharap barangkali di dalam salawat yang kita baca itu ada satu yang ikhlas, yang betul-betul keluar daripada hati nurani kita, itu yang betul. Dulu ada dalam sebuah kitab disebutkan, ada seorang anak dan orang tuanya pergi haji. Di tengah jalan orang tuanya meninggal dunia, dan keadaan abahnya, bapaknya sang anak ini, badannya hitam seperti orang dibakar, menandakan bahwasanya orang ini tidak baik. Akhirnya sang anak ini sedih, menangis semalaman, menangis sampai akhirnya karena sudah capeknya menangis tertidur. Di dalam tidur sang anak ini mimpi bahwasanya ada seorang datang dengan muka yang sangat luar biasa baiknya, datang menyapu sang jenazah abahnya ini, disapunya berubah jadi putih. Akhirnya sang anak ini bertanya, man anta, siapa engkau? Ana Muhammad, aku adalah Rasulullah. Lalu kenapa bisa berubah seperti ini? Yang aslinya ini hitam jadi putih. Kata Rasulullah, dulu bapakmu pernah dalam seumur hidup itu pernah membaca satu kali salawat tapi dengan ikhlas. Dengan ini aku beri syafaat, diampuni Allah Subhanahu Wa Taala dosanya. Nah, ini keuntungan bagi kita. Tapi jangan juga. Yang penting kita bersalawat, maksiat jalan terus, itu tidak mau seperti itu. Jangan seperti kita inilah memuji di hadapan tapi mukuli di belakang. Ya kan, kita memuji Nabi, membaca salawat, tapi kerjaan kita menyakiti Nabi. Kenapa? Kata Nabi, semua amalan umatku itu tiap hari dibawa oleh malaikat. Nah, Rasulullah ini amalan umat. Idza wajadtu khairan hamidullah. Kalau aku mendapati amalan umatku itu baik, aku gembira pada Allah SWT dan aku bersyukur. Tapi kalau mendapati umatku berbuat yang tidak baik, aku mintakan ampun, tapi aku bersedih, kata Nabi. Nah, ini artinya kita diberi Allah Ta'ala keistimewaan yang luar biasa. Nah, harusnya keistimewaan ini membekas dalam hati kita. Jangan sudah diberi Allah Ta'ala keistimewaan yang luar biasa, masih kita duka cita dalam dunia ini jauh. Nah, duka cita ini sangat tidak bagus dalam diri kita. Artinya sudah kita diberi Allah Ta'ala kenikmatan yang paling besar apa? Jadi umatnya Muhammad itu sudah luar biasa. Nah, tidak seperti umat-umat yang terdahulu lah. Umat terdahulu itu walaupun mereka beribadah ratusan tahun, tetap nanti di akhirat tetap duluan daripada umat Nabi Muhammad. Dan yang akan dapat syafaat pertama adalah umat Nabi Muhammad. Yang masuk surga duluan adalah umat Nabi Muhammad. Kenapa? Karena kunci surga yang megang adalah Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad tidak akan masuk ke dalam surga kecuali umatnya habis dulu masuk. Nah, itu luar biasa lah. Nah, kurang apa lagi perjuangan Rasulullah terhadap kita. Bahkan ketika di akhir umurnya, Rasulullah ketika malaikat Israel datang mengatakan, ya Rasulullah, apakah ingin aku cabut nyawamu sekarang? Kata Rasulullah, cabut kalau memang itu perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ayo cabut. Ketika tarikan pertama, Rasulullah sempat mengeluh. Ya Jibril, sempat dalam riwayat hadis sebutkan, kata malaikat Jibril, ya Rasulullah bagaimana? Apakah sakit ini orang dicabut? Kata malaikat Israel, ya Rasulullah, ini sudah paling ringan. Apakah umatku seperti ini juga? Ya tidak Rasulullah, ini khusus untuk dirimu.
Kalau umatmu ya tergantung menggiring amalnya. Kalau amal jahat ya sakit juga. Kata Rasulullah, "Idan kalau gitu limpahkan kesakitan umatku terhadap diriku, supaya umatku tidak menanggung daripada kesakitan waktu dicabut rohnya tadi." Hanya sebutkan. Nah, terakhir kalimat yang keluar daripada mulut Nabi kita apa? Ummati ummati as-shalah as-shalah. Wahai umatku, ya Allah, umatku selamatkan umatku. As-shalah as-shalah, jangan tinggalkan sholat. Nah ini kita sudah ditanggung mulai sebelum kita ada. Rasulullah sudah cinta terhadap kita. Nah tinggal kita aja lagi. Apa balasan kita terhadap Nabi? Ya mau tidak mau ya ikut dengan pemahatakum Rasul, apa yang dibawa Nabi itu kita ikuti sudah. Sedikit demi sedikit aja. Kita tidak bisa yang beribadah baca Al-Quran setiap hari 30 juz, sehari 30, ibaratnya 100 rakaat, bukan 1100 saja. Kita tidak bisa seperti itu. Tapi kita diberi keistimewaan apa? Perbanyak baca salawat. Nah, karena ya itu kita katakan barangkali di dalam salawat itulah keselamatan kita nanti. Nah, banyaklah kisah-kisah tentang apa kelebihan daripada salawat, banyak sekali. Nah, cuma kalau kita sebutkan itu tidak habis, bahkan dikatakan dalam kitab-kitab la yuhsa, tidak bisa dihitung kelebihan daripada salawat. Nah, cuma kelebihan yang kita katakan tadi, keistimewaan kita sebagai umat itu adalah prioritas yang utama lah. Kita lahir tahu-tahu di dunia